Shalom, Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKPA. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupannya ini, baik ataupun jahat. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini akan mengajarkan kita sebagaimana pengalaman yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus sepanjang dia hidup melayani Tuhan. Masa habisnya kekuatan secara lahiriah tentu akan dialami oleh setiap manusia yang sekarang muda, nanti pun akan tua. Karena seiring bertambahnya usia, maka tubuh pun akan semakin lemah. Dan Paulus mengalami penderitaan sepanjang masa pelayanannya. Nyawanya pun acap kali terancam, bolak-balik masuk penjara sudah hal yang biasa dirasakannya. Terombang-ambing di lautan dan kapalnya karam, dalam perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Namun luar biasanya segala tantangan itu tidaklah pernah menyurutkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Bahkan Paulus jadi teladan bersama dengan semangatnya dan tidak sekalipun tawar hati dalam menjalankan pelayanannya. Untuk itu firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak tawar hati ini merupakan sebuah kata kunci untuk membangun semangat kembali. Sebab jika tawar hati, maka tubuh lahiriah kita akan semakin merosot. Tetapi jika kita tidak tawar hati, walau tubuh kita merosot, namun manusia batiniah kita akan terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Kalau kita tahu bahwa dalam melayani Tuhan pasti kita akan banyak mengalami pergumulan, karena memang firman Tuhan juga mengatakan demikian. Apa yang dirasakan oleh Yesus itu juga yang akan kita alami dalam mengikutnya. Penderitaan, baik ditolak, dihina, diejek, dan lain-lain. Tetapi kita perlu mengingat, sebagaimana Paulus mengatakan dalam ayat 17, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan kita sekalian untuk kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Artinya ini memang proses yang akan kita alami selama kita mengikut Kristus dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus, bahwa hidup hanya sementara. Dan dengan tegas ia berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya bahwa selama perjalanan kehidupan Rasul Paulus
dia tetap memiliki suatu komitmen, daya juang yang kuat dalam melayani Tuhan. Sepanjang kehidupannya dia akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan hidupnya dipersembahkan seutuhnya untuk melayani Tuhan. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sungguh mengajarkan kita, biarlah kita menderita dalam melayani Kristus selama kita tinggal di dunia. Biarlah kita susah payah menjalankan kebenaran. Kita ditolak, bahkan kita harus menyalipkan daging kita terhadap hal-hal yang menurut dunia ini dapat menyenangkan. Tetapi demi Kristus, kita harus menahan diri. Jangan sesekali mengeluh, karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan, upahmu besar di sorga. Harus diakui bahwa tubuh yang kita diami ini semakin hari akan semakin merosot. Tubuh ini seiring bertambahnya usia, kekuatannya pun akan semakin menurun. Hal ini mengajarkan kita bahwa tubuh lahiriah ini semakin hari akan semakin rentan dan akhirnya kembali kepada debu. Rasul Paulus menasihatkan kita supaya jangan menjadi tawar hati jika manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot. Paulus bisa berkata demikian dan menyadari hal ini, sebab hal inilah yang menjadi kekuatan Paulus, dan inilah yang dialami oleh Paulus semasa hidupnya melayani di tengah-tengah dunia. Ia mengingatkan kita bahwa kita harus tetap hidup dekat dengan Tuhan, supaya Dia memperbaharui batinnya kita dari hari ke hari. Paulus juga menasihatkan kita, jika kita pada saat ini masih memiliki kekuatan, berarti itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk terus berjuang melayani Tuhan. Berarti masih ada kesempatan yang banyak waktu kita lebih setia kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus berjuang, untuk terus setia melakukan kehendak Tuhan. Sebab ada saatnya di mana tubuh ini menjadi lemah dan akan menjadi terbatas dalam beraktivitas, bahkan melakukan segala sesuatunya. Dan ketika kekuatan tubuh kita merosot, kita tidak perlu menjadi khawatir. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena rohani kita telah menjadi kuat, karena terus menerus dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, mohonlah pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memperbarui hidup kita, sehingga kita layak menjadi anak Allah. Kita hidup dalam firman Allah, dan kita setia mendengarkan suara hati Allah. Dan karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menikmati segala kebaikan Allah selama kita hidup tinggal di dunia ini. Jika kita mau menuruti kehendak Allah, hidup dalam firman-Nya, memiliki daya juang yang kuat dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kekal akan menjadi bagian kita bersama dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Allah lebih daripada hal-hal yang tidak kekal. Oleh karena itu, jangan tawar hati. Biarlah hari semakin hari firman Allah memperbaharui kita, sehingga ketika tubuh kita pun semakin melemah, tetapi iman kita akan semakin kuat. Itulah yang akan menolong kita, itulah yang akan membawa kita kepada suatu pengharapan yang pasti, sehingga kita bersemangat menjalani kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita ini. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Paulus setia, firman Tuhan juga mengajak kita untuk tetap setia. Walaupun banyak tantangan, penderitaan, kesusahan dan sebagainya, tetaplah setia menjalankan kehendak Allah. Karena yang kita temukan adalah suatu kebahagiaan kekal, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Mari bersama-sama
merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, mengaminkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, sehingga firman-Nya hidup dalam hati kita. Nama Tuhan dimuliakan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu pada malam hari ini Tuhan telah kembali mengingatkan kami untuk terus memiliki semangat di hadapan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Walaupun ada begitu banyak tantangan, rintangan yang kami alami dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, pengikut Kristus yang setia, tetapi biarlah semuanya itu akan menjadi suatu modal kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan walaupun secara tubuh jasmani kami semakin lemah. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.